Ini tuh saya datang di sini tuh menghibur Bunda Esti yang Gak ada, gak usah menghibur, udah gak ada itu gak ada menghibur. Ayo bawa aja data kegoblokan mana, ayo keluarin aja. Sudah Sancan, kok banyak ngomong. Data kegoblokannya mana? Saya gak mau Bunda Esti sakit hati kalau saya menghina. Enggak, aku nggak sakit hati. Asal kau jangan menghina Nabi kami. Betul, makanya saya bilang, saya nggak bakalan dengerin. Kalau kau membawa data, sakit hati gitu loh. dengerin. Kalau kau membawa data, aku terima. Ayo, mana datanya? Ayo, bawalah, gak apa-apa. Makanya itu saya nggak mau Bunda Esti bertanya lagi. Iya, mana datanya? Saya nggak mau Bunda Esti sakit hati. Udah, mana datanya? Cepet, mana datanya? Kamu mau nanya apa? Mana data? Pak, aku lagi mau dijawab, sekarang mau ditanyain ini. Al-Akaf Apa? Ya. Al-Akaf 29 sampai 32. Al-Hakam. Surah Al-Akaf. Ini 20 ayat 29 sampai 32. Di situ dikatakan bahwa ini Quran, Al-Quran itu dibacakan kepada jin, dan yang mendengarkan Al-Quran adalah jin. Oke? Bentar. Al-Akaf ini 29 sampai 32. Ya, sampai 32. 29. Ya. Oke, jadi di situ dikatakan bahwa ini sebentar. Ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu sekelompok jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran ketika ya sebentar, aku kan lanjut. Kepada itu siapa? Pasti siapa? Nabi Anda. Oke, lanjut. Kepadamu itu siapa? Nggak jelas ini. Itu siapa? Mu itu siapa? Ingatlah ketika bentar, aku bacakan ya pelan-pelan. Ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad, kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad, sekelompok jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Oke. Ketika menghadirnya mereka berkata, diamlah. Yang berkata ini setan. Ketika bacaannya selesai, mereka kembali kepada kaumnya sebagai pemberi peringatan. Pertanyaannya apa? Oke, berarti yang berdasarkan surah Al-Kahf 29 sampai 32 itu yang mendengarkan Al-Quran adalah jin. Oke? Iya. Oke, itu aja. Berarti saya nyebut pengakuannya itu. Ternyata yang mendengar Al-Quran adalah jin di situ. Oke. Terima kasih. Iya. Itu sudah sangat jelas. Oh ya. Jadi pertanyaannya apa ini? Yang 900 lebih ini yang mendengarkan Al-Quran itu jin di situ ya. Dia itu tuh jin. Iya. Terus pertanyaannya ini bacakan lagi, aku jelaskan ya per kalimat ya. Ingatlah dengarkan pelan-pelan. Ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu, hai Muhammad, sekelompok jin, sekelompok jin sekelompok jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Ketika menghadirinya, mereka berkata, nih jin-jin ini berkata ketika mereka mendengarkan bacaan Al-Quran, ya, mereka berkata, diamlah. Nah, ketika bacaan Al-Quran itu selesai, mereka dengar, mereka kembali kepada kaumnya sebagai pemberi peringatan. Udah jelas apa? Ngerti? Oke, sebelum ku ini Sancan begini contohnya. Oke, enggak aku ngasih ke yang dibilang bakteku ini, enggak aku kasih tahu. Nih contoh aku membaca Quran, analogi aku baca Quran. Aku baca Quran. Udah, datang sekelompok jin mendengarkan aku baca Quran. Nah, sekelompok jin itu kayak kau ini, sekelompok jin itu kepanasan. Kepanasan. Terus dia mengatakan, diamlah katanya. Aku pernah dengar jin yang ngomong ya kan, diamlah katanya. Aku gak denger, kayak kau lah ngomong, gak perlu ku denger ya kan. Nah, ku bacakan aja terus. Nah, jinnya pergi kembali ke kelompoknya. Begitu. Berarti ini kalau saya bilang bahwa Nabi Anda diutus kepada segenap jin itu ya. Astagfirullahaladzim. Aku udah kasih analogi. Gini bang. Jadi gimana? Bang. Karena saya bilang aku udah kasih analogi. Kamu cerewet kali bang. Dengarkan saya. Iya, dengarkan saya ya. Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad tuh bukan diutus hanya kepada manusia saja, tetapi juga diutus kepada golongan jin. Di antara golongan jin itu ada yang beriman dan dengan tekun mendengarkan perkataan Nabi. Ya, itu penjelasannya. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, serombongan jin yang berjumlah
7 atau 9 yang mendengarkan dengan tekun bacaan Al-Quran, maka ketika mereka menghadiri pembacaan mereka berkata satu sama lain, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Maka ketika telah selesai mendengarkan bacaan itu dan memahami pesan-pesan yang terkandung di dalamnya, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberikan peringatan. Berarti jadi berarti si Ngerti nggak? Nabi Analoginya Muhammad aku ini bukan praktekin hanya loh. diutus kepada saya mengerti analoginya, manusia, Bu Desti. diutus Gini loh, juga Bu Desti. kepada golongan-golongan jin. Nah, golongan-golongan jin itu juga ada yang beriman. Berarti Ah. gini loh. Kalau saya bilang ini Nabi Anda diutus kepada segenap jin juga itu oke kan? Nggak masalah kan? Aduh. Iya. Loh, Bunda Iya. Esti mau menyangkal ya Bunda Estinya. Ya aku nggak menyangkal, tapi ayat yang tertulis itu yang kamu bawa, Iya. itu Nabi Muhammad membaca Quran dan dihadapkan Iya. oleh jin. Jinnya betul. berdatangan. Iya. Udah itu analogi di dalam Gini itu loh. yang kamu bawa. Gini Bunda Esti karena gini. Astagfirullahaladzim. Sabar dulu Bunda Esti. Berarti karena gini loh ada Apalagi. sabar gini. Karena ini saya bawa narasi ini bukan tanpa alasan Bunda Esti. Gini loh. Ini Iya. ketika Nabi Anda membacakan Al-Qur'an aja, jin mendengar dengan baik. Iya. Lalu Iya. ada beberapa kejadian yang saya lihat, Assalamualaikum warahmatullahi Bang Dato, wabarakatuh. tolong kalau lagi ngomong di mute dulu. Maka berapa kali aturan di rumah dulu. Terus gimana beberapa Bang? orang. Biar sampai pesan-pesanmu ini. Ya, Terus. ada saya bertanya bye-bye loh tadi. Ada beberapa ini Iya. teman-teman yang Saya saya kan jawab bye-bye. lihat secara langsung ini mereka mencoba membaca ayat kursi itu. Ayat kursi saya apalah tapi nggak perlu karena saya bukan bagian dari situ. Mereka baca. Iya. Nah itu saya bilang itu percuma aja karena ini percuma aja ketika kita membacakan ketika orang kerasukan kita membaca ayat itu karena kita membaca Noise. karena itu ini menurut Al-Aqaf 29 sampai 32 itu jin juga mendengar Al-Quran. Kalau ketika kita membaca menjadi pendengar yang baik loh di situ. Pendengar yang baik di ayat Iya. 32. Lalu Iya. ketika ada yang kerasukan, kita mencoba membacakan ayat kursi itu sangatlah tidak masuk akal karena jin bisa mendengar. Iya, sebentar. Nggak akan Iya. kabur gitu Aku loh. tahu. Nah, kayak Aku gitu. tahu. Sekarang ku jelaskan. Ya. Oke, lanjut, Ya, jangan lanjut. ketawa. Kamu Nanti kita kooperasi ya. Saya mau nanya nanti ya. mengetahui ini kebodohanmu sendiri. Jadi tadi udah Iya, aku jelaskan. iya. Ya, aku bodoh, Bang. Nabi Aku bodoh, Muhammad Bang. itu Aku ya. pintar. Ya dengarkan dulu, kamu cerewet kali kayak cewek sih. Ya ampun, dengarkan ya. Itu di ayat itu kan menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu tidak hanya diutus kepada umat manusia, tapi juga diutus kepada golongan jin. Nah, di antara golongan jin itu ada jin yang beriman. Nah, namun tidak semua jin yang beriman. Nah, jin yang beriman aja masih mau mendengarkan Al-Quran, apalagi malah kalian nggak mau mendengarkan Al-Quran, berarti kan kalian lebih parah dari jin, kan gitu intinya. Nah, kemudian jin-jin yang merasuki manusia itu jin-jin yang bukan jin-jin yang beriman. Maka ketika dibacakan ayat kursi, maka dia akan lari. Begitu. Jadi golongan jin sama seperti kita manusia, ada yang beriman, ada yang kafir. Itu Bang. Jadi yang kafir itu jin kafir itu kayak Kristen, jin kafir. Bang, Gitu, Bang. saya nanya dong dikit. Lanjut Bang. Bentar. Saya mau nanya, kalau di dalam Bible diberitakanlah Injil ini kepada segala makhluk, itu makhluk apa yang diberitakan tuh? Oke, sabar, saya belum mau jawab itu. Setan, iblis, genderuwo, pocong, boleh di ini Sabar beritakan dulu Injil. Datuk. Ini Datuk kan ini. Bible ada itu. Oke, baik Datuk. Sebelum saya jawab pertanyaanmu, saya harus Boleh sama setan, boleh nggak diberitakan Injil? gini Bang Teko. Ah. Jadi sesuai yang saya narasikan tadi, Abang Teko mengatakan ada jin yang baik dan ada jin yang ini tidak baik, yaitu tidak Dato, mendengar noise, Al-Quran. Dato. Dan dia mencoba menarasikan bahwa seumpama kita manusia ada yang mau membaca Al-Quran, ada yang mau mendengar Al-Quran, ada yang tidak mau mendengar. Sedangkan saya bahkan mendengar Al-Quran setiap hari pun, bahkan membacanya, aku membacanya, tapi itu terjemahannya, oke? Terjemahannya. Lalu ini berarti yang saya tangkap dari Datuk itu, dari ini, karena saya mau bertanya bagaimana kita membedakan jin yang baik dan yang jahat. Berarti yang saya tangkap dari ini Bang Datuk, bahwa jin yang baik nggak akan merasuki ini manusia seperti kesurupan itu, betul? Yang ngomong itu bukan Datuk, tadi Teguh.
Teku. Betul, Betul, Teku. Bang. Berarti ini kalau dia Betul. seperti oke. Itu berarti saya nggak salah pemahaman saya kan? Iya. Iya enggak. Nah, Ini oke, kan aku udah baik. jelaskan juga. Sama. Iya. Iya, Jadi, makanya. jadi makanya yang jangan saya sampai- jelaskan jangan- tadi, jangan sampai- gini sabar dulu. kan, dengan Jangan sampai saya lanjut. dibilang framing nanti kan. Nah, Jangan agama sampai Kristen saya yang dibilang- Iya. silakan typing Kan saya nggak bilang kamu framing, Kristen, saya kan typing menjelaskan. Iya, dan makanya saya bilang supaya ini nonton yang saya typing agama tahu. Kristen. Al-Quran itu Jangan Iya. bilang saya framing, oke. bukan Jadi, saya hanya tidak bilang buat kamu manusia, Iya, tapi sabar. buat seluruh alam, buat Sabar. jin dan manusia. Jadi jin itu adalah makhluk Allah. Jadi itu bukan. kembali lagi yang dengar saya dulu bilang. dengar dulu ya. Kembali yang saya bilang tadi. Dengar Sabar, dulu, kau Datuk, kau pengganggu aja Datuk ini. dengar dulu Datuk, kau. pengganggu aja. Kenapa kejang-kejang ini? Kami jelasin kau kejang-kejang. Itu ambulans Datuk. Ambulans Dengar Datuk. dulu. Ambulans sudah lewat Jin Datuk. dan manusia itu adalah makhluk Allah. Kalau yang jin kafir disebut setan. Nah, jin itu ada yang Islam, ada yang kafir seperti manusia ini. Nah, Al-Quran itu ditujukan untuk seluruh alam semesta, baik dari golongan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan Saya jin nak dan kali pun manusia. Dato diskusi betul. Nah, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, itu Bising jawaban kami. Datonya, suara kendaraan sakit. Oh, saya betul. Datuk apa tuh? Ini Bang sekarang Dato kami ininya nanya. apa namanya ekonya diturunin dikit terlalu Oke, terlalu siap, gede. siap. Satu pun suara di jalan bising Oke. banget. Sekarang kami nanya. Di dalam Bibelmu tertulis, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Makhluk apa yang beritakan? Jawab. Nih sebelum saya ini kelarin ini apa tadi ini narasi saya sesuai saya ulangi narasinya Teko, saya akan menjawab Datuk ya. Sabar kau jangan apa saya tetap jawab pertanyaan. makhluk apa yang boleh Jadi, gini loh. Jadi diberitakan Injil? Sabar dulu Datuk, Makhluk kau apa? Datuk kau gak bisa turunin aja Datuk ini. Pasti. Turunin aja Datuk ini nggak bisa diskusi dia. Tuh, Kau bilang- kejang. Aku bilang komparasi saya- di Bibelmu. saya sudah bilang Beritakanlah saya akan Injil jawab. ini kepada segala makhluk. Makhluk apa? Ayo jawab. Saya sudah bilang loh sama Datuk ini. Makhluk Saya akan apa? jawab. Saya Segala akan makhluk jawab. boleh nggak sama Jadi setan? gini Teko, Boleh nggak sama setan? Gini Teko, jadi ini Teko berarti berdasarkan pemahaman saya ini dari argumentasi Anda bahwa ada jin yang baik, ada jin yang tidak baik, yaitu jin nasa. Sementara jin itu sama-sama diciptakan dari api dan asalnya dari api. Oke? Jadi menurut Datuk ada jin yang baik, ada jin yang tidak baik. Nah, bagaimana kita Ya. membedakan jin yang baik dan yang apa? Jin yang tidak baik itu pasti ini menghasut orang-orang yang beriman. Betul nggak? Pasti itu betul. Betul. Nah, Betul. lalu ini apa pertanyaan saya, apa kebaikan jin yang baik yang yang diperlakukan baik dari siapa baik ini manusia yang pernah ada di muka bumi ini dah? Perlakuan jin yang gitu. baik itu. Oke, jawab. Ya, jadi gini ya. Kita ini kan ada hidup di dua alam ya kan. Alam manusia seperti yang kita rasakan ini kan. Ada juga alam jin. Jadi itu sifatnya itu gaib. Tapi kita orang Islam ini harus mengimani tentang hal-hal yang gaib. Hal yang gaib itu ada, tapi ada juga ayat di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa mereka bisa melihat kita dari tempat kita tidak dapat melihat mereka. Jadi kita tuh nggak bisa melihat jin ini. Jadi untuk berinteraksi dengan jin itu manusia itu nggak bisa. Jadi kita tidak bisa membedakan mana jin baik, mana jin yang nggak baik, itu nggak bisa. Kecuali para nabi. Jadi pernah ada kisah para nabi itu seperti Nabi Sulaiman. Saya menarasikan tadi bahwa Betul. kita bisa membedakan jin yang tidak baik itu, Bang Teku sudah setuju jin yang tidak baik itu ini merasuki atau menghasut orang yang beriman. Betul. Padahal Abang sudah setuju tadi loh. Itu sudah bisa dibedakan. Iya. Pertanyaan saya ini perlakuan jin yang baik ini yang dilakukan terhadap Anda itu apa kebaikannya gitu loh. Itu. Jadi ini Iya, kalau iya. berbicara memang jin itu saya mengerti jin itu adalah sesuatu yang gaib, yang tidak kelihatan oleh mata manusia. Dan ini kita tahu ada jin yang tidak baik itu jin yang tidak baik yaitu merasuki orang yang beriman dan Bang Teku sudah setuju itu. Bahkan ini lalu yang pertanyaan saya
kebaikan jin yang baik itu apa gitu loh. Itu yang jangan bilang lagi nanti, jangan bilang lagi sama seperti tanyakan kepada monyet lah, ini tanyakan kepada jin lah, jangan bilang lagi. Kalau gitu berarti ya udahlah, saya gak mau diskusi turun aja kalau gitu. Iya. Jadi jin itu kan ada nama-namanya tuh. Aku buka datanya dulu ya. Jadi jangan aku berasumsi liar ya. Itu Bunda Rama ada buka data. Mana tuh? Baca dulu, kau. Kepadanya ketahuilah roh jahat yang ada pada Allah enggak. Jadi tadi ayatnya ada juga dibacakan sama Bang Dato ya. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Jadi jin itu ada nama-nama jin tuh. Yang pertama jin Al-Syabru namanya. Nggak usah Ya. diterangin Nah, jin ini bang yang nggak percaya. gimana? Ini kan usah Teko. dikasih Sebenarnya itu nggak perlu Abang Teko jelasin semua karena saya Iya. sudah membaca dan bisa membedakan ini. Ini Bible ini. Kalau saya bisa Jan. kalau saya bisa on cam Bang Teko, bahkan saya menunjukkan Anda kayak di dalam buku-buku itu beberapa jenis jin saya punya itu. Dengar Ya nih. udah. Saya punya dan Lalu- saya punya bukunya gitu loh. Jadi itu yang nggak ada jawabannya itu, yang saya tanyakan tadi itu saya berusaha mencari apa Nih. yang baik, kebaikan jin yang diperlakukan kepada Tuhanmu atau kepada kamu sendiri, apa kebaikannya gitu loh. Chan. Karena ada dibedakan jin yang baik, jin yang tidak baik gitu loh. Mute dulu, host, mute dulu. Chan, coba kau baca nih. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah. Berarti Allah itu punya roh jahat ya. Roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Ini loh roh jahat daripada Allah. Jadi kamu jangan terlalu lama menyoroti jin-jin yang baik yang jahat. Ini roh jahat daripada Allah Iya. nih. Oke, baik. Sudah Bunda Rama ini sebenarnya nih sudah beberapa kali dia kalau saya naik di komelnya dia mute saya lah. Kamu dia jangan mute taruh saya lah cerewet. gitu loh. Nah sekarang dia bawakan ini. Oke, Nggak usah santai. terlalu banyak basa-basi. Ngapain kau taruh cewek ke perempuan? Nih, ketahuilah roh jahat. Ini roh jahat yang daripada Allah. Ternyata Allah mempunyai roh jahat. Iya, ini roh jahat ini memang ada ya, ada emang ini, tapi itu ada beberapa tafsirannya itu. Ini ada yang bilang ya itulah saya nggak terlalu ini apa menjelasin di situ karena ini Bunda Rama hanya akan ngotot nanti bahwa itu memang roh jahat daripada Allah itu. Coba baca ulang. Itu di atasnya. Coba, Tetapi Bunda. roh Tuhan, dengar. Ya. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Jadi Tuhan itu juga punya roh jahat. Baca itu Jadi tulisannya itu baca dengan benar tulisannya dulu Bunda Rama. Kau baca lah. Kau baca ini mudah kau baca. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah. Itu roh jahat daripada Allah loh. Iya berarti Betul, Allah kan? punya roh jahat toh. Dari Allah itu kan? Berarti Tuhan mempunyai roh jahat. Iya dari Allah itu. Iya, Tuhan mempunyai roh jahat. Oke, betul ya betul sudah ya dari Allah. Terus Oke, kenapa kau lanjut. bingung dengan jin tadi yang segala macam itu? Kau Oke. rumit di situ Oke. paham. Di sini Tuhan aja punya roh jahat. Oke, gini teman-teman, sesuai yang dibawa sama ini Bunda Rama, baik Bang Teko itu sudah dibawa tadi ya. Ini Bang Teko bilang ya itu dia gak bisa jawab juga mengenai ini jin yang baik itu nggak ada. Ini nggak ada perbuatan baik jin yang pernah dialami. Karena jin itu ini gaib ya teman-teman ya. Itu nggak ada yang ini ketahui. Dan kalau perbuatan jahatnya, perbuatan Dengar, jahat dengar, jin dengar. sabar dulu Bunda Rama. Jin yang jahat itu, Jin itu ada jin yang dua jahat itu sudah macam. kelihatan seperti Ada merasuki jin- orang lah segala macam. Kalau dengan ini jin- ketahuilah bahwa didukung oleh ini Daud seperti yang dibawakan oleh ini Oke, ini oke, siapa oke, nih? oke. Bunda Terlalu Rama, panjang, Kang. bahwa Oke. ketahuilah roh Gantian. jahat yang daripada Allah. Ternyata itu ini Allah itu pembawa roh jahat gitu loh. Itu ya gitu dah. Ya iya ini kan data di Berdasarkan ini Bible. berarti Allah itu Jadi- pembawa roh jahat. Oke lanjut. Ya ini data di Bible-mu. Data di Iya Bible-mu. makanya ini. itu berarti Allah itu pembawa roh jahat. Allah Subhanahu Iya wa taala Tuhanmu pembawa kan, roh jahat gitu loh. Tuhanmu yang kau curi-curi ini Tuhanmu kau ganti dengan kata Allah. Loh, Tuhanmu ini. aku sudah ini menjawab loh. Aku sudah mengiyakan bahwa ini Iya. dan ini Bunda Rama juga sudah setuju bahwa Allah Iya, ini Tuhan. mempunyai roh jahat gitu loh. Allah Iya kan, Allah ini itu. ini kata Allah ini yang kau Iya. curi Allah harusnya Subhanahu wa teos. taala
Allah Ini Subhanahu wa dengar, Ta'ala ini punya roh kata jahat, Allah, oke? kata Allah yang kau curi, kata Allah Jadi- yang kau curi ini harusnya di sini Theos atau Jadi ini- Yesus. Roh jahat daripada Theos atau roh jahat daripada Roh jahat. Yesus. Di sini ya, tulisannya- ini yang kata Allah ini kau curi. Loh, Tapi nggak ada tulisannya malu itu- kau curi, kau nikmati pencurianmu itu. Kau curi nih kata Itu- Allah. itu Nama Tuhan tulisannya- kami kau curi. tulisannya Allah Harusnya di kok. sini, harusnya di sini Theos atau di sini Jadi- Yesus atau Elohim atau Jadi itu Yahweh. roh jahat dari sesuai dengan yang dibawa oleh beneran. Lihat yang Iya, kecil karena semua kau curi. teman-temannya. Kata Lihat Allah ini kau teman-teman yang curi. dibaca nih. Karena kau Ketahuilah roh curi. jahat dari Kau yang Allah. curi. Jadi Kau roh jahat pencuri. itu sumber Kau dari kejahatan mencuri, itu adalah kau Allah, kata teman-teman. mencuri, tapi kau nikmati curianmu. Nggak ada malumu, kau nikmati curianmu. Kau Oke, mencuri Chan, nih, kata udah. Allah. Selesai. Oke. Kau mencuri kata Allah, tapi kau nikmati Udah. kan? Oke. Kau bukan nikmati kan? Ini Arkiaster, kamu ini yang terakhir kali saya naik ini, aku usah minta naik lagi deh. Kamu tuh naik jaringanmu gak pernah bagus. Doubling sakit telinga. Oke. Dia Udah melarikan 3 ke kali kata naik, Allah. doubling. Dia melarikan ke Aku- kata Allah bahwa Allah Subhanahu Aku Udah, malam aku ini- turunkan dia, udah selesai. Enggak. Aku malam ini bagian jawab menjawab aja, bagian tanya bertanya biarkan Bunda Rama aja nanti. Oke, Bayo Parholong, selamat malam, agama apa? Bayo Parholong, selamat malam, agama apa? Selamat malam kembali kakak. Saya agama Islam. Oke, apa yang mau disampaikan? Cuma pendengaran tadi yang berdebat tadi kak. Makanya tadi pengen naik. Tapi udah turun juga dia. Oke. user, sebentar, user, kau mencuri kayak itu tadi Bibelmu. User, Chan. kau mencuri karena itu Bibelmu, tapi kau memakai kata Allah. Kau curi kata Allah dalam istilah Islam. Nama Tuhan Islam itu Allah. Kau curi, tapi kau nikmati curian itu. Kau nggak sadar diri. Ya, tadi itu harusnya Theos, tapi karena kau mencuri kata Allah masuk ke Bibelmu, di situ tertulis Allah oleh lembaga penerjemah. Malah kau senang, kau mencuri, kau nikmati curianmu, nggak tahu malu. Di situ Theos atau Yesus atau Elohim atau Yahweh. Oke, lanjut. Teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Yo, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Memang lelah ya kalau ngadapin noten yang botol. Udah makan sampai bunyi-bunyi. Belum. Masuk angin, Bun. Makan Bon, dulu lah. bentar Bon. Saya panggil Bang Tengko dulu. Bang Tengko, Ya Bang Dato. ini nggak adil ini. Blok, harusnya dikasih mic, saya nggak dikasih mic. Bang Dato nggak pakai mic aja suaranya udah menggelegar. Oke, kita sapa Samilea. Kalau Selamat dikasih mic malam, makin agama menggelegar apa? nanti suaranya. Itu. Samilea, selamat malam, agama apa? Lanjut. Cuma bercanda. Cukup 2 kali Pak, selebihnya saya turunkan. Udah ada suara tuh barusan. Telat, udah tuh dipencet. Satu aja. Cepet-cepet. Mana aja ngomong. telat. Kan kalau kalian minta naik berarti kalian udah siap siaga kan? Oke, teman-teman agama Kristen, yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Oke, yang Kristen, lelah juga ya ngadapin noten botol. Noten tap layar kalian di bawah, jangan malas baluap. Bang Nih, Tengko tadi kok nggak diiniin pertanyaan saya? Pertanyaan saya tadi. Bang Dato. Ya, beritakanlah kepada segala makhluk. Makhluknya itu apa? Itu yang Dia nggak berani ditanya dia itu. nggak boleh ditanya. Kira Jadi Udah hotel-hotel pertanyaan kalau aku mau aja itu. kalau kira-kira bingung mau bertanya, kalian masuk dulu ke room-roomnya Agatha, ke roomnya si CP, ya, minta bahan sama mereka. Udah tahu bahan, naik kemari biar kami jawab pertanyaannya. Jadi kami nggak membantah di room mereka karena bantah di room mereka nggak bisa. Jadi kalian ambil bahan di sana, bawa kemari, tanya di sini. betul. Gitu. Jadi kami bantahnya di sini. Ya naik ten.
Gimana ya pas gua kayak gini tiba-tiba lewat singa. Langsung Bunda Rama teriak-teriak. Aku kasih ini aja lah nih, sayap aja lah biar bisa terbang ya. Ah sayap. Paus lah paus. Buat aku paus dong. Cantik kali filternya, padahal aku jelek loh, bener. Aku Bunda Rama tiba-tiba ada 2K aja ya. Udah dapat paus deh ya. Itu ya kereta api dia dapat. Yo agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Yang Kristen. Headset ini suara pecah lagi, jadi bagus suaranya kedengarannya. Kalau kemarin suaraku nggak bagus. Akunku Pecah 2 lagi suaranya. hancur kena blokir permanen. Oh kalau kemarin suaraku nggak bagus. Enggak, pecah menggema, pecah. Oh kalau ini baru bagus. Nah, ini bagus kayak apa? Enggak pecah suaranya. Kayak host lah, memang suara kayak suara host gitu. Oh gitu. Host radio. Coba tes 10 oh 10 monitor 10 oh 10. Oke lah, tinggal soundcardnya aja belum gue. Ada yang mau ngasih soundcard? Dia Pakai bisa soundcard lebih bagus dangdutan, lagi tuh tinggal suaranya. soundcard belum? Dikasih hati minta jantung. Tinggal soundcardnya belum. Ada yang mau ngasih? Aman bun, aman. Biar aku dangdutan. Ya kan ten, ayo main otenan asyik lewat singa beli soundcard. Ten, Siapa yang ayo kasih? ten. Soalnya cuma 500-an udah bagus itu. Siapa yang mau kasih soundcard? Aku juga mau dong. Gak ada. Aku bilang kalau ada Ya. daripada Soundcard yang- otenan lebih Saya pakai yang face 999 loh. Cuma itu Yang dipakai V8 ini. aja cepet limpol cuman yang V8. Iya, ini 256 saya beli ini. Weh kalian bahas cepelempol Bunda Rama nggak ngerti tuh. Bang Teguh saya Bunda cuma Rama beli cepelempol berapa lah? Triple 9 cuma Bentar dulu Bang 256 Dato. ini. Bunda Rama cepelempol berapa lah? Paling berisik Dato suara ininya Iya. headsetnya. Bunda Rama cepelempol berapa? Jawab aku berapa? Apa berapa tuh cepet limpol? Oh di bawah tuh pada bener tuh cepelempol. 1000. 150.000 cepelempol. Bahasa kami tuh, bahasa orang Sumatera. Kayak bunda itu 150. Bukan bahasa cepelempol. Ini mah enggak, ini berapa di 180 nggak salah ya, Bang Tengku ya. Nah, pokoknya nggak sampai 200 lah. 200 nyampe sudah 200. sama ongkir biasa. Punyanya bunda yang Itu pakai besar tuh. baterai atau langsung ini, Bang Teguh? Orangnya Dato Enggak. kenapa kayak Itu pakai kalian baterai. ini kayak Saya kalian pernah beli baterai, pakai pakai baterai, kabel. bukan? Bukan. Ini yang punya Bunda Esti ini kalau pakai soundcard dia suaranya lebih jernih lagi deh. Ah, makanya, yuk yang mau ngasih soundcard, ayo. Ayo. Yang Betul bagusnya tuh. 500 sudah bagus tuh sokat itu. Soundcard harganya berapa? Nggak tahu, Boyti. 500.000 udah bagus itu. 500.000 Nggak aja usah, udah nggak bagus. usah yang 500 lah. Yang V8 aja harga cepet limpol. Iya, yang saya pakai ini yang F triple 9 ini. Udah kalah semuanya nih yang triple 9 Minta ini. naik. Cuma 256.000. Mana Dato? Coba. Siap. Tuh. Suaranya Dato bagus kok. Cuma ini kayak kaleng ini rombeng. Coba ditambah sedikit Kayak bassnya. gini. Kayak gini. Tambah bassnya, Waduh, ini. bass. Jangan Udah habis bos semua nih. Udah Bunda Rama, Bang Dato pakai headset biasa kayaknya, nggak pakai Iya mic pakai dia. itu biasa. Malah kalau pakai mic suaranya bagus. 15.000 Kalau pakai mic dia nggak pecah suaranya. Ini kan pecah suara Bang Dato. Jadi kalau pakai mic saya lebih pakai bagus cuma lagi. yang headset yang 25.000 cuma. Oke, aku sapa dulu ya. Oke, aku sapa. Econ, selamat malam. Agama apa? Malam Bunda. Agama apa, Bang? Kristen. Kristen. Oke. BW, selamat malam. Agama apa? Malam. Agama Kristen.
Kristen. Oke. Cecep Gunawan, selamat malam, agama apa? Assalamualaikum. Agama Muslim. Oke, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, silakan Bang Econ duluan tadi. Mau bertanya dulu silakan. Ya, saya tidak bisa bertanya agama Anda. Bukan, kita ini punya tema Yesus bukan Tuhan. Oh, kan wajar kan. Anda kan bukan agama Kristen. Ya Bang, mau nanya. Kalau bagi Kristen, Suara kendaraan gimana lu nih? Kalau dibagi Kristen, Yesus adalah Tuhan. Datanya Bang. Wah, makan bubur ayam enak. Ya tanggapin tuh, ada Bang Datu, ada Bunda. Tanya-tanya aja aku malam ini. Bang Bang Econ. Taufik. ya masuk, Atau- masuk Bu, Bunda. Suaranya pelan kali. Oh, disuruh kita Gimana, Bunda? bertanya. Oh, kita bertanya, Bang. Oke, Bang Ya, Econ. Bang Eco nggak pakai headset kayaknya, dia suaranya kok kecil kali. Ini siapa sih di jalan tinggalnya? Sakit kali telinga kalau lewat motor tuh. Mobil ya udah hati-hati mute dulu. BW. BW silakan. Kita nanya apa coba? Bunda Rama atau yang lainnya? Bang BW di mute dulu dong, suara gonggong. Oke, saya nanya Econ. Econ yang baik hati, saya nanya. Econ, apa sih namamu Econ? Memang namamu itu Econ? Nama panggilan, Mbak. Oh, nama panggilan. Baik. Nah, Econ. Kalau kita lihat ya di Biblemu, saya ingin bertanya satu aja deh. Di mana Yesus pernah menyebut kata Kristen? Silakan. Kalau Kristen itu artinya itu pengikut Kristus. Terus Yesus pernah mengenal kata Kristen. Berarti nggak ada di Biblemu ya? Kalau Yesus berkata kepada Petrus, Petrus itu kan batu di atas jemaat. Yesus yang berkata perkataan Yesus. Berkata kepada Petrus, ya. Bang, yang tadi saya tanya itu di mana Yesus pernah menyebut jaringanku yang ngelek-ngelek kah? Dia yang enggak ini. Di mana? Aduh. Halo? Harusnya gini ya, teman-teman Anda bisa Kristen tuh tanya kalau yang ditanya lain. A, jawab A. Enggak, Anda tanya yang lain saja, tidak usah yang. Oh, berarti nggak mampu jawab itu ya Bang ya? Oke, nggak apa-apa. Saya tanya yang lain. Mampu. Baik. Kristen itu kayak macam kita sebut istilah-istilah macam Kristen, pengikut Kristus. Jadi itu istilah. Kayak begini Bang, kayak begini dalam Islam ya. Dalam Al-Quran, di Al-Ma'idah 3 begini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini, siapa yang noise? Hari ini telah ku sempurnakan agamamu dan telah ku cukupkan nikmatku bagimu dan telah ku ridhoi Islam menjadi agamamu. Nah, itu kan mantap di dalam Al-Quran. Saya ingin juga Yesus menyebut itu karena kau Tuhan kan Yesus. Di mana Yesus menyebut kata-kata Kristen? Ya, jadi gini Ibu. Sekarang saya tanya begini ya, contoh. Kira-kira dalam Al-Quran ada kata sholat enggak? Iya Dalam lima ada. waktu. Ada. Lima waktu, coba Kita tunjukkan sholat. ayatnya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budu bis salata. Ada banyak lah sholat itu.
Toha 14 ada itu. Ya, itu kan sembahyang kan. Sekarang yang saya tanyakan, adakah perintah Tuhan bahwa hendaklah Kenal sembahyang. Ada bang, ada. sholat 5 waktu ada? Coba tunjukkan. Ada bang, ada. Silakan tunjukkan ayat. Oke, yang pertama di surat Al-Isra ayat 78. Itu ada Dirikanlah tulisan 5 sholat. waktu. Dengarkan dulu, makanya dijelaskan. Dia nggak langsung 5 waktu, pelan-pelan ya, didengarkan ya. Salah. Kalau Dengarkan ya, Ecot, kau bertanya. itu bahasanya umum. Kau dengarkan, makanya dengarkan saya menjawab. Kamu mulutnya ditutup, telinganya dibuka. Di dalam surat Al-Isra dengarkan Bahlul, kau bikin aku emosi kok malam ini ya. Kau dengarkan dulu, makanya ya saya jelaskan ya. Bang Tauku, biar saya selesaikan dikit. Oke, lanjut. Kan dia tanggapi, dia tanya saya, yang pertanyaan saya, dia balik bertanya ke saya. Izin 1 menit lah. Coba kau baca di surah Al-Isra ayat 78 ya. Itu nggak usah Al-Qur'annya ya. Artinya dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Itu pembagian salat ya. Dan kalau kita rangkum sama itu perintah 5 waktu sholat ya. Surat Al-Isra ayat 78, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Surah An-Nisa ayat 103, artinya sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Surah Hud ayat 114, dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permukaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan buruk. Itulah peringatan bagi orang beriman, orang-orang yang ingat. Surah Ar-Rum ayat 17 sampai 18, artinya maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari waktu subuh, dan segala puji baginya baik di langit di bumi pada malam hari dan pada waktu zuhur di tengah hari. Itu semua ada. Surah Al-Baqarah ayat 110. Itu perintah-perintah sholat semua. Dan laksanakanlah sholat, tunaikan zakat ya. Waqimus sholat. Gini Bu. Jadi Dan dilaksanakanlah sholat dan tunaikan zakat. Saya tanya balik dulu, di mana perintah nyanyi-nyanyi di gereja di Bibelmu? Di mana perintah nyanyi-nyanyi di gereja? Ya, gini. Joget-joget. Jawab Yang dulu kau itu. maksud saya, Kau belum jawab maksud tadi. saya, Tadi pertanyaan- sebentar. Tadi kau ngelak. Sebentar. Tadi sebentar kau tadi ngelak ya, tidak mau menjawab. Kamu bilang coba tanya yang lain. Nah, sekarang saya berubah saya pertanyaanku ya. Pertanyaan kedua. Di mana kau diperintahkan nyanyi-nyanyi di gerejamu? Soal tadi itu jangan dibahas. Nanti saya tanya 5 waktunya mana, nanti Anda tidak akan jawab. Tadi saya sudah kasih tahu tadi ada subuh, Itu kan ada secara zuhur. umum. Itu kan secara umum. Yang Terus di mana spesifik perintahmu? kan tidak Di ada. mana perintahmu kau nyanyi-nyanyi? Nyanyi-nyanyi di gereja, mana perintahmu kau disuruh nyanyi-nyanyi di gereja? Pertanyaan itu Datamu tidak perlu kita data kasih mana di jawab. Bibelmu? Tidak Mana? perlu Anda tanya yang lain maksud saya. Mana data di Bibelmu? Perintahmu disuruh nyanyi-nyanyi di gereja, ayo mana? Joget-joget mana? Tunjukkan. Oh, Apa kalau dasar soal kau kampret? puji-pujian itu Daud itu sampai bergoyang-goyang. Saya tanya di Bibelmu perjanjian baru di mana kau disuruh nyanyi di gereja Jadi joget-joget? sekarang Mana? Anda tanya yang lain aja, ayo. Mana yang datanya mana? lain. Mana datanya? Ih, dasar kampret, disuruh enak-enak kali dia disuruh Tidak milih-milih perlu Anda pertanyaan. marah-marah, tidak perlu. Anda tanya saja yang lain. Berarti kamu mau pertanyaan kami sesuai seleramu. Ya kau tidur sana, cuci kaki tidur. Kalau nyanyi gereja Kristen itu tidak perlu ditanya. Yang tanya aja yang Kampret, lain. dasar kunyu. Kunyu Ada kau. musola nggak di Al-Quran? Dasar Ayo, ada kunyu musola. kau, kunyu. Perintah nyanyi-nyanyi di gereja mana? Iya, bangun Nggak musola. ada perintah nyanyi-nyanyi itu nyanyi setan di gereja, mana ada. Perintah musola ada. Musola. Oh, dasar Ada. kampret, kunyu kuclu. Lompat-lompat kodok. Mana ada sholat, ada musola nggak ada. Oh, dasar oon. Kampret kunyu, nggak tahu apa-apa dia nih naik. Udah turun. Ada dalam Al-Quran suruh bangun Dasar masjid, kampret. musola ada.
Unyu. Ada dalam Al-Quran. Ditanya apa-apa nggak mau jawab, bertanya balik. Disuruh Anda bangun musola. Ada gereja dalam Al-Quran, ada gereja dalam Al-Quran, ada gereja dalam Al-Quran, ada gerejamu dalam musola sama masjid ada ada gerejamu dalam kata gereja di Bible ada kata gereja, ada kata gereja. Ada. Semua ada di dalam Al-Quran. Apa yang nggak ada dalam Al-Quran? Dasar. Apa? Soal-soal begini jangan Anda tanya yang lain lah. Wah, dia suruh kita milih-milih pertanyaan kampret kuclu dasar pemakan babi kau lah Tunjukkan musola sama ini. Tunjukkan kau dulu nyanyi-nyanyi. Pertama tunjukkan kata Kristen di Biblemu, kata Yesus mengucap kata Kristen. Kemudian tunjukkan kita nyanyi-nyanyi. Di Al-Quran. Kampret kuclu. Ada tidak musola sama masjid? Kampret kuclut. Pasti ada. Musola saja nggak ada. Kampret Musola saja nggak ada. Kampret kuclu. Dasar. Gue jelasin tadi semua di dalam Al-Quran itu adalah perintah-perintah Allah. Ya Allah, wa aqimus sholata wa atuz zakat. Semua ada di dalam Al-Quran. Apa yang nggak ada dalam Al-Quran? Apa dia meminta? Dia maunya itu ditanya sesuai seleranya. Aduh ya Allah ya Rabbi. Yang pintar lah dikit. Aduh. Betul-betul nih mereka cuma imani ya. Modalnya imani. Nggak usah pakai akal. Yang pakai akal naik ayo. Yang cerdas naik. Ayo naik Cornelia. Kau punya paham Bibelmu naik ayo. Bunda Cornelia ayo naik. Bunda Cornelia naik ayo. Permintaan Bunda. Jangan-jangan kamu sama dengan tadi tuh temanmu. Cuma imani, nggak paham. Lah kemana Oten ini? Sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wah, jangan gitu Bunda. Kan sudah kembali turun. Kita sapa dulu ini. Oke. Mana nggak ada orang? Ini lama Dari kali dia. mana ngos? Apa? Dari mana ngos? Agama nggak ada. Agama Kristen yang mau diskusi silakan nanti permintaan. Cornelia nih Bun. Masa sih live bicara kasar? Siapa yang bicara kasar? Ih. Astagfirullahaladzim. Maksudnya ini apa? Heran aku ya orang-orang Kristen. Karena mereka apa ya? Cuma iman tidak mau yang dia imani tidak sesuai Bibelnya. Silakan naik ya teman Kristen. Ayo, siapa yang punya nyali silakan naik, ayo. Kita bertanya dia suruh Agama Kristen. pilih. Aku tinggal 10 menit ya Bunda, tinggal 10 menit ya. Ya. Lagi kerja, Bang. Iya Bunda lagi kerja nih. Bentar, 10 menit. Naiklah ya teman-teman yang inilah apa namanya ya. Diskusi yang jujur lah ya. Jujur menyampaikan apa adanya. Kami hanya satu pinta kami. Hanya satu pintaku. Yuk, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Hanya satu pintaku. Jujurlah padaku. Gimana bunyinya lagunya ya? Kami hanya ingin kejujuranmu. Kejujuranmu. Misalnya kami bertanya, di mana data di Bibelmu tuh kalau Yesus tuh disebut Tuhan? Kau harus jawab gini, sebenarnya nggak ada Bun, cuma lembaga tuh yang salah mengartikan.
Kurios diartikan teos ya. Jadi kami tersesat deh gini nih, tersesat kami. Harusnya gitu. Yang penting kamu jujur. Pasti kami jawab, oh gitu ya. Berarti bukan kesalahanmu ya. Kesalahan lembaga Alkitab terjemah ya, yang menerjemahkan. Benar lagi ganjarannya lah, bukan salahmu. Ini siapa ini? Ya, selamat malam Samuel. Agama apa? Samuel. Bang, cukup 2 kali bang. Nungguin kau bersuara, mendingan kau turun aja kok. Yo, agama Kristen yang mau diskusi, silakan naik minta permintaan. Yang Kristen. Apa sih, saya tak paham. Yo, agama Kristen yang mau diskusi silakan minta permintaan ya. Yo ayo naik coba. Ten punah bunda jangan. Halo. Yo, selamat malam Bang Parna, agama Kristen ya? Iya dong. Oke, silakan mau bertanya duluan. Bunda Rama, standby ya, aku mau makan dulu. Siap. Bebas nggak pertanyaannya, Mbak? Bebas. Yang penting ada datanya apa gimana ya? Yang penting siap ditanya balik lah. Kan aku cuma mau bertanya, bisa nggak? Nggak boleh dong. Kalau kamu cuma mau bertanya, masuk komal kajian para ustadz-ustadz kami. Situ dia bertanya kau seumur hidup. Enggak, maksudnya ini Kalau pertanyaannya di sini, tentang Bang, kalau di sini dialog lintas iman, lintas agama, 2 arah. Saling berdiskusi, berdialog, tanya balik gitu loh. Kamu bertanya, sebentar saya tanya balik kamu. Masa cuma kamu mau tahu tentang iman saya juga kepingin tahu tentang iman kamu. Enggak, kalau misalnya saya enggak ini kan ceritanya kan taruhlah saya ingin tahu tentang muslim, sebenarnya saya enggak ini ya enggak terlalu membeda-bedakan. Kalau kamu belajar Islam, masuk komal kajian ustadz dan ustazah kami. Semua di situ lengkap, dia pasti dijawab. Kalau ini dialog ya, nggak boleh satu arah di sini, 2 arah. Kamu bertanya, saya juga bisa bertanya ke kamu. Itu. Gini aja lah. Kamu gini tentang Islam bisa kan ditanya? Saya bertanya sebentar tentang Kristen. Oh, kamu paham nggak bahasa saya? Oh, maksudnya kamu doang yang bisa nanya tentang kekristenan gitu. Kenapa nggak dengan sebaliknya? Kamu nggak paham ya? Ini 2 arah. Kamu boleh dua arah. Jadi ada ditanya balik tanya, dikompilasi begitu Bang. Jadi enak kita diskusi. Kalau sekedar bertanya seperti yang dibilang oleh Bunda Rahmat itu di kajian, di room kajian, di sini room lintas agama. Jadi ditanya berani menanya berani ditanya gitu maksudnya. Oke, ada lagunya gini. Oh ya udah gini. Hati hanya sekedar bertanya. Nah, lanjut. Di dalam beberapa ceramah Ustadz saya lihat ya, saya nggak tahu ini benar atau nggak, cuman saya pernah bawa ceramah Ustadz ke sini kalau kau nggak bawa bukti ya, misalnya rekamannya atau apa. Jangan. Iya, cuman maksudnya nanti bisa dilihat aja. Terus dikatakan ketika nanti kita masuk surga. Iya, bakal. Jangan, pasti kau itu perawan lagi, pemecahan perawan yang kau bawa itu. Jangan bawa itu ke sini. Kalau saya bawa itu Talmudnya Yahudi, kamu terima.
Gimana Menurut sih? Talmud ya, menurut Talmud Yahudi, ya Yesus direbus di tinja panas di neraka. Kamu dengar itu? Kamu mau dengar itu? Gimana sih? Kok nggak terima? Tadi topiknya bebas. Ya iya, silakan kalau kau tanya tentang itu ustadz itu di mana? Saya tidak kenal itu siapa dia, kita nggak kenal. Kami nggak Ya. tahu siapa itu yang kamu bawa, itu ceramah-ceramah itu siapa. Makanya Apa? saya Dalil bang, itu Kamu cuma- berdasarkan dalil. Bentar. Kalau berdasarkan Bentar, asumsi seseorang Datu. itu bukan Satu dulu Datu, biar sebentar iya, maksudnya kan banyak juga yang bilang bukan hanya sekedar itu, berarti yang saya tanyakan itu benar atau enggak, kayak gitu aja. nggak benar itu, kita nggak tahu siapa yang bilang itu, siapa. Wah, kok nggak tahu. Banyak ustadz kok yang bilang, termasuk Ustadz Soma, termasuk siapa juga banyak yang bilang. bilang ini fitnah ini. Oh, kok Makanya fitnah? gue bilang, jangan. Tinggal cari aja di Wow, bukan narasi kami pula yang mencari. Anda yang cebok, kami yang mencuci. Itu bukan sebuah diskusi namanya. Anda yang cebok, kami yang cuci pantat Anda. Dia yang berak. ya. Anda yang berak, kami yang cuci pantat Anda. Ya udah kayak gini. Ada yang bilang bahwa nanti kalau kita masuk surga dapat bidadari, itu benar atau tidak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena di Bible tuh Terus? Bang. Sebentar Oh, enggak. Bang Datu. Sebentar Enggak, Bang apa? Datu. Oke Bang. Itu salah satu hadis ya. Tapi itu hadis lemah. Diberikan kepada para yang mati syuhada ya, yang syahid, yang berjuang di jalan Allah itu meninggal tuh ada hadisnya, tapi itu lemah ya. Tapi saya pikir itu bagus daripada di surgamu itu pesundal loh. Di surgamu Berarti- itu pesundal. Iya, berarti nanti kalau misalnya kita di surga, berarti beranak dong, berkembang biak kayak gitu. Ya entahlah, karena kita belum pernah ke sana Bang. Kalau kayak gitu jawaban mana kecil juga tahu kali. Ya iya, kita kan belum pastikan itu. Intinya dalam Al-Quran itu Allah hanya menyampaikan bahwa di surga itu ya segalanya indah lah ya. Segala apa ya, sulit digambarkan dengan kata-kata gitulah, saking indahnya gitu. Bukan kayak kalian perang naga lah segala macem. Aduh ya Allah, perang naga. Enggak, pertanyaan saya berarti Itu, masih sebentar, di sana sebentar, masih ada sebentar. hawa nafsu atau gimana? Berarti berkembang biak, berarti ada dokter. Kalau nggak ada dokter, yang nanti nggak yang ngebantu lahirin siapa? Nggak ada diceritakan begitu. Iya, yang menjadi pertanyaan saya kan nanti dapat bidadari, berarti dapat bidadari itu ada beberapa katanya bisa menggalinya. Bentar, emang kau pikir itu di surga kami tuh kayak Tuhanmu yang akan menjadikan kau pengantin? Tuhanmu laki-laki, kau dijadikan pengantin, berarti pedang makan pedang. Kau adalah enggak begitu. Sekarang jawab dulu pertanyaan saya, berkembang biak atau enggak? Karena gini, pikiranmu selalu dihinggapi porno kan, seks. Pikiranmu kan dihinggapi seks. Kamu pikir itu bidadari. blokir. Ya ampun, langsung. Ya bukannya Bentar, bukannya Mbak Ele. justru sebaliknya. Enggak, pikiranmu itu dikit-dikit seks ya. Itu Ya, bidadari bukan- melayani kita. Misalnya, aku mau minum, aku mau makan, kayak ibaratnya hotel bintang 5 ya, bintang berapa Enggak, kayak. Bunda Rahma. Halo Bunda Rahma. Diam dulu dong satu-satu. Sebentar ku tanya, kau data kau mencret. Ellen? Enggak, ini aku data kok. Ya, sebentar itu kau bawa data yang tadi kan. Gini aja lah. Siapa sih si Nih, Bunda Bang, Rame Bang, gini Bang, aja, cuman Bang. kalau Kenapa, otakmu Bang, enggak, Bang, kalau Bang, misalnya IQ-mu nggak nyampe, nggak usah debat-debat agama, mending kamu diem. Kamu diam dulu. Ya, itu apa sih masalahmu? Apa masalahmu kalau bidadari itu cantik, apa namanya, suci. Kalau pesundal, di surgamu itu pesundal, kamu lebih suka pesundal daripada bidadari. Emang di surgamu itu bisa berkembang biak? Itu ada pesundal, kau lebih suka pesundal. Itu Pesundal surga. lebih suka. Itu surga Kau lebih suka apaan? pesundal. Kau lebih suka Ini agak gini Bunda Rama gini. Mana lebih baik, punya Tuhan yang memberi kenikmatan atau yang meminta kenikmatan? lebih suka pesundal. Hah? Sekarang Mana pertanyaan, lebih baik, punya Tuhan yang kalau memberikan disediakan kenikmatan di surga itu atau yang meminta ada seks, kenikmatan? Mana lebih baik? bukan surga, itu Ya aja. mana lebih baik? Ya saya jawab. Mana lebih baik, punya Tuhan yang memberikan kenikmatan atau Tuhan yang meminta kenikmatan? Masalahnya katanya itu di surga, masa ada seks? Astagfirullahaladzim, kamu nggak resiko kalau nggak berjawab pertanyaan host.
cepak. Itu Tendang resikonya. aja, nggak ada Dah. ilmunya dia. Nggak ada ilmunya dia. Tidak bisa begitu. Ya nggak ada ilmunya, cuma Jangan mau arogan. Oke, sekarang kamu BW. Mana lebih baik punya Tuhan yang memberikan kenikmatan atau Tuhan yang meminta kenikmatan? Mana lebih baik? Tuhan Dewe, yang silakan. memberikan kenikmatan. Nah ya sudah. Tuhan yang memberi. Ya udah. Tuhan kami memberikan 72 bidadari. Emang kenapa? Daripada Tuhan kau meminta 32 gadis perawan. Nah, Dari mana 32 diminta? bacalah Bible-mu. ya nggak baca Bible. Mana 32-nya? Baca Bible-mu. 32 dari mana? Iya, boleh tanya 32 itu dari mana ya? Kan perang. Tuhanmu minta gadis 32 gadis perawan, nggak tahu ya? Iya, di mana ayat mana? Ayat mana itu? Coba aku baca 32. soalnya aku baca kitab nih. Helen penasaran, baru tahu dia. Iya, Bunda, aku nih penasaran. Kalau Tuhanmu sutradara sekaligus produser video porno, nggak tahu juga. Mana? Nggak tahu. Nggak Coba tahu diskusi Tuhanmu yang ngambil baik istri dulu. orang, terus sutradara Diskusinya sekaligus yang produser baik video dong. porno, nggak tahu. Enggak, kasih tahu Yang ya, diajarin Bro. baik. begitu emang nggak ada, Tep-tep Bunda. layar, guys. Makanya kita nggak tahu. Tep dulu. Kita baru tahu dari kalian loh. Tep layar. Ya orang pendeta kalian nggak berani ngomong. Kami rajin baca Bible. Nah, haus. Ini Bukan topiknya apa ya? nggak berani ya, gimana? Emang nggak ada ajaran begitu. Nggak ada ajaran itu karena Sini Nggak saya ada kasih ajaran tahu bilang, datanya. kalau di surga Sini itu saya ada kasih tahu. jalan Buka Bunda. datanya. Buka datamu itu. Bible buka supaya kamu Saya butuh pintar. Bible dan saya nggak butuh internetan. Oke. Bilangan 31. Buka. Itu siapa lagi tadi Bilangan? yang bilangan 31? Bilangan 31. Hmm. Bilangan 31. Oke. Adapun rampasan yakni yang masih tinggal dari apa yang telah dijarah laskar itu berjumlah 675.000 ekor kambing domba. Selanjutnya orang-orang yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki seluruhnya 32.000 orang dan orang-orang 16.000 orang, jadi upetinya bagi Tuhan 32 orang. Dan orang-orang yang 16.000 orang jadi upetinya bagi Tuhan 32 orang. Ya, bilangan 31:40 baca. Upeti bagi Tuhan 32 orang. Bilangan berapa? 31 Bang. 40. Orang baca boleh. Jadi Bisa Tuhan ini dituliskan. dapat upeti gadis perawan. Bilangan itu perjanjian lama. Loh, kan masih nempel di bibirmu, harus kau imani dong, masih nempel. Kalau kau nggak imani lagi ya jangan pakai, buang lah, jangan dipakai itu, jangan ditempelin di Bible. Kalau masih nempel ya kami pasti masih kutip. Bilangan berapa tadi, Bunda? 31:40 dan orang-orang 16.000 orang. Jadi upetinya bagi Tuhan 32 orang. Ini jadi upeti ya, Tuhan minta upeti. Ini orang pada bilang gue congor-congor, maksudnya gimana sih? Orang saya juga lagi mau belajar. Yang Namanya belum kita belajar pernah. dari hal tolol dulu. Gimana sih ini orang-orang? Yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki seluruhnya 32.000 orang. 32.000 orang. Inilah yang dijadikan upeti bagi Tuhan 32 orang. Iya, Ya ambil juga, butuh jatah juga, Tuhan butuh jatah. Makanya aku bilang kalau kamu isi, bukan kalian ya. Mohon maaf ya, bukan kalian. Tapi deh. Ah? Apa, Bang? Bilangan perjanjian lama. Ya, tapi kan masih nempel di Bible-mu, Ellen. Kecuali kok. Benar. Ya udah, kita kok masih pakai kita kutip lah. Tadi itu yang naik ya, yang naik itu dia bawa-bawa perkataan-perkataan entahlah orang siapa katanya Ustadz. Maksudnya kalau mau diskusi yang baik lah ya. Diskusi kita betul-betul kupas. Kau bertanya kami pun bertanya gitu loh. Dia bawa yang lain. Kita kasih dia data-data tentang narasi-narasi ini di Bible. Kepanasan. Kalau diskusi ya harus begitu. Diskusi yang baik. Aduh.
Jadi upeti bagi Tuhan 32 orang lah. Tuhan ini mau ngapain ya, minta, aduh. Host, bilangan berapa tadi ya? Telinganya di mana? 31. Bilangan Gimana sih, 31. Pak, serius dong, orang sudah capek-capek teriak. Serius, Pak. Iya, pelan-pelan. Ah, Makanya kalau naik itu tolonglah bawa telinga. ini jaringan kan beda, di situ enak. Satunya jaringan susah. Ayat berapa, Bunda? Astagfirullahaladzim. Kau baca aja lah satu perikop, dah kau baca semua siu. Capek ngomongnya. Astaga. Ini banyak loh. Memang banyak, udah baca dari 35 sampai habis. 35. Betul. Kau baca aja dari 35 sampai 42 tuh. Oh enggak 40. Makanya ada itu satu kelompok Kristen ya, apalagi namanya. Dia tuh menolak mati-matian, menolak mentah-mentah perjanjian lama loh. Dia bahkan menganggap Kalau boleh tahu arti upetinya apa ya, loh? Bukan menolak, salah sekali persepsinya. Nah, itu. Tidak menolak. ada kelompok. Dia memang menolak dan mengatakan Elohim itu di neraka. Dia bapak gereja itu iblis. Itu Ada apa sih kelompok- namanya nih? kelompok Marxisme, itu Bunda. kebanyakan itu. Marxisme. Ya, Bunda. nah. Kenapa? Lama bisa jelaskan arti upeti. Jatah Itu preman. semacam jatah. Jatah Bagian preman. yang mana yang harus baca itu? Kenapa sih otak kalian ini? Kenapa? Upeti jatah preman. Upeti. Terus umpeti itu apa? Umpeti itu apa? Enggak, bebel yang mana yang harus baca? Udah umpeti itu apa kalau nggak jatah preman? Umpeti apa? UPT itu kan bisa bersifat pajak. Pajak. Iya, UPT itu kan pajak. Oh berarti Tuhan itu minta ditarik pajak. oleh pajak itu ditarik oleh pemungut cukai, petugas pemungut cukai. Upeti itu bagian atau jatahnya Ya, Tuhan. itu pajak yang ditarik oleh Ya udah aku pemerintah. bilang apa jatah kan? Jatah preman aku bilang kan. Emang aku ngomong Itu- apa? Makanya dengar. pakai telinga aku bilang jatah preman. Aku pakai premannya. UPT itu pajak era pemerintahan Romawi itu ditarik UPT. Ini bukan ditarik, ini hasil rampasan. Makanya dibaca Hasil Pak. Ya Allah ya rampasan. Robin. Bapak Hasil baca dulu, rampasan baca itu- baru ngomong. Ini kenapa Nah, sih hasil otot rampasan sukanya itu- statement dulu, gagak ngomong, gagak baca. Kau jangan bikin kau diri kayak kau benar. Ya udah baca Pak, baca. Ya Allah baca. Hasil rampasan itu hasil perang yang dirampas. Iya baca dulu. Allah Akbar. Bapak mau baca nggak? Aku turunin. Dah, capek kali ngomongnya baca. Dibilang baca dulu bibirmu tuh kayak siapa itu lagi membaca dia. Google dia Sebut baca. ayatmu di situ, ayat berapa? Saya baca. Astagfirullah, dari tadi kita ngomong ayat. Aduh, makanya Pak, kalau orang ngomong mulutnya diem, telinga dipakai. Udah kau cari aja lah sendiri, gak usah disebut datanya. Jadi Capek aku. jangan menang sendiri. You harus atur. Ini nggak sabar aku ngadapi tua bangka ini betul. Goblok sekali kau jadi host. Jadi host itu atur yang baik supaya kita. Aku udah atur kau baik-baik, tapi telinga kau nggak kau pakai baluap. Udah turun kau. Udah turun kau baluap. 3, 2, 1 baluap. Tendang. Capek ngomong. Bilang-bilang host, tendang aja dia kurang ekor. Ayo. Sebenarnya sih nggak terlalu paham ya, maksudnya saya orangnya paling kaum awam, dibilang kaum awam ya, karena jarang baca Alkitab saya ini. Uglung lagi. Ku coba untuk mengerti. Kau dungu tua bangka.
Yo agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaannya Kristen. Yo yang Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Tadi Bunda bilang upeti adalah rampas ya? Rampas. Aku bilang umpeti jatah preman, ya Allah. Preman. Nah, ditengoknya. Aku googling lagi. Tap-tap layar, guys. Jangan lupa love orange di tap-tap biar roomnya kuat, guys. Love orange di tap-tap biar roomnya kuat. Love orange di tap-tap biar roomnya kuat, love orange. Halo. Ya. Ya, silakan. Lu halo, kirain nah ini ternyata ini. Yo, tap layar sampai 1M apa, guys? Tap layar sampai biar viral dia. Tap layar gratis kok biar viral. Sampai 1M, 2M, 3M viral. Apalagi nak katanya nak. Itu HP-nya. Ini Oh, Helen. Halo. Ya. Oke, saya sudah cari arti dari upeti itu sendiri ya. Yaitu harta yang diberikan suatu pihak ke pihak lainnya sebagai tanda ketundukan dan kesetiaan atau kadang-kadang tanda hormat. Bunda bilang apa namanya jatah preman ya? Ya, aku tambahin premannya. Upeti itu jatah. Jadi Tuhanmu meminta upeti. Jatah. Kalau kita cari apa itu upeti ya, yang diberikan suatu pihak ke pihak lainnya sebagai tanda ketundukan dan kesetiaan atau kadang tanda kehormatan atau tanda hormat. Oke. Berarti memberikan Tuhanmu gadis 32 gadis perawan itu tanda kedudukannya, hormat gitu juga. Ya, tapi kenapa harus 32 gadis perawan diminta Tuhanmu? Enggak kok, enggak Tuhan enggak pernah menerima 13 perawan, 13 gadis yang masih perawan. Ah, itu 32 gadis perawan. Banyak kali. Itu gimana bergilir dia jatahnya? Gimana itu? Banyak kali diminta 32. Tubuh dengan laki-laki seluruhnya 32.000 orang. Yang setengah yang menjadi bagian orang-orang yang telah keluar berperang itu jumlahnya 337.500 ekor kambing domba. Jadi upeti bagi Tuhan dari kambing domba itu ada 675 ekor. Lembu-lembu 36.000 ekor. Jadi upetinya bagi Tuhan ada 72 ekor bagi Tuhan. Ada 72 ekor bagi Tuhan dan 72 ekor keledai-keledai 30.500 ekor. Jadi upetinya bagi Tuhan ada 61 ekor. Di sini gadis maksudnya gimana ya? Dan 32 orang gadis perawan untuk Tuhan. Dan orang-orang 16.000 orang jadi upeti bagi Tuhan 32 orang. Lalu mana gadis-gadis ini? Astagfirullahaladzim. Dan orang-orang 16.000 orang jadi upeti bagi Tuhan 32 orang. Di sini gadis perawan mana? Mana ini gadis perawan yang menjelaskan bilang Tuhan mengumpeti 300 gadis perawan untuk Tuhan. Mana di sini ini menjelaskan
keledai 30.500 ekor jadi upeti bagi Tuhan. Upeti itu tandanya kehormatannya. Tidak bisa jelaskan apa arti upeti itu. Coba di Google. Tuhan Upeti itu apa? dulu capek nih ngomong. Ku coba untuk mengerti apa arti menyinta. Nih. Ya, oke ya, kita baca dari mana nih? Malas aku nih. Nih ya. Ini ya, para prajurit mereka sendiri. Hasil rampasan itu berjumlah 675.000 ekor domba dan kambing, 72 ekor sapi, ekor keledai 32.000 ekor keledai, apa ini? Satu ekor keledai dan 32 orang gadis perawan. Separuh dari jumlah itu diberikan kepada prajurit itu dengan perincian ini. Perinciannya ya. 337.500 ekor domba dan kambing. Dari jumlah itu 675 ekor untuk pemberian khusus bagi Tuhan ya. Nih ya. Domba dan kambing itu 337.500, untuk Tuhan 675 ekor. Oke. Untuk pemberian khusus bagi Tuhan. 36 ekor sapi ya, 72 ekor untuk pemberian khusus bagi Tuhan. 3.500 ekor keledai, 61 ekor untuk pemberian khusus bagi Tuhan. Tuhan kok domba banyak kan tuh, apa lah itu. 16 orang gadis perawan, 32 orang untuk pemberian khusus bagi Tuhan. 16 ribu nih ya. 16.000 orang gadis perawan, 32 orang untuk pemberian khusus bagi Tuhan. Apalagi? Nih ya, udah. Nih jelas ya, jatah Tuhan kok. Sapi pun dikasih, keledai pun dikasih. Udah. Apalagi? Ya. Musa menyerahkan pemberian itu kan, khusus itu kepada imam tuh, yang lainnya, yang jatah-jatah di atas. Jadi khusus bagi Tuhan dari jatah. Udah, apalagi? Aduh. Bilangan 31. Oh, di Alkitab nggak ada yang menjelaskan gadis-gadis. Berarti ini apa? Bilangan 31. Bilangan 31 sih tidak menjelaskan gadis-gadis. Ya itu gadis-gadis perawannya dihilangkannya. Ya Allah. Ya gadis-gadis itu perawan. Ini. Astagfirullahaladzim. Ini kan di atas nih, baca baik-baik dulu di sini. Bilangan 31. Selanjutnya ini 31 35 ya. 31 35. Selanjutnya orang-orang yang, yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, seluruhnya 32.000 orang. Kalau belum pernah bersetubuh kan perawan. Perawan. Kemudian diceritakan ke bawah pembagian-pembagiannya. Tibalah kepada ini. Dan orang-orang 16.000 dan orang-orang 16.000 orang dan orang-orang 16.000 orang. Jadi upetinya bagi Tuhan 32 orang. Upeti bagi Tuhan 32 orang. Ini yang dibicarakan nih gadis-gadis perawan nih, perempuan yang belum pernah bersetubuh. Itu ini pembagiannya ke bawah. Jadi upeti bagi Tuhan dan domba-domba kambing. Aduh banyak sekali ya keinginan Tuhan. Dan dia mau pula 32 orang ya. Oke, udah lihat ya. Jadi kami tuh enggak inilah. Enggak ngarang, enggak fitnah. Nah, soalnya aku nggak ngerti di situ ada gadis. Maksudnya di sini bilangan bilangan Alkitab ini yang kita pakai ya, yang di atas itu menerangkan gadis-gadis yang belum, yang masih perawan. Yang di atas Mbak, yang 35, yang 40-nya sudah masuk pembagian upeti Tuhan, itu yang 40. 35 itu baca 31 35, gadis-gadis perawan yang belum pernah disentuh laki-laki, ya, berarti tidak perawan. Jadi itu dibagi-bagi, Tuhan dapat 35 orang. 32. Tadi udah dikasih lihat datanya, masih mau lagi lihat. Ada yang masih belum paham di bawah.
Yang jadi sutradara data kamu sama data saya beda. Makanya saya bilang di sini nggak ada menjelaskan tentang Tuhan mengupeti bidadari perawan gitu. Bidadari perawan ini di sini kan sudah dikasih lihat datanya tadi. Mana tadi datanya itu ya? Aduh, sudah keluar. Mana ya? Selanjutnya orang-orang yaitu perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Seluruhnya 32 Nah itu namanya perawan. Iya, satu perawan, tapi di sini tidak mengatakan perawan itu untuk upeti Tuhan. Astagfirullah. Yang setengah yang menjadi bagian orang-orang Ini baca dulu dari atas nih. Baca dulu dari atas. Ini hasil rampasan perang ini semua. Kau baca dari atas ini. Mengenai jarahan hasil rampasan Tuhan. Jadi Ini bagi Tuhan dengar itu ada hitunglah jumlah dengar dulu hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut yang berupa manusia dan hewan, inilah semua yang dibagi-bagi. Rampasan perang itu ialah manusia dan hewan. Nah, inilah di ke bawah ini dijelaskan apa saja yang menjadi rampasannya itu. Kemudian Musa dan Imam Eliezer melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Adapun rampasan yakni yang masih tinggal dari apa yang telah dijarah laskar itu berjumlah 675.000 ekor kambing domba dan 72.000 ekor lembu dan 61.000 ekor keledai. Selanjutnya orang-orang yaitu perempuan. Tadi ini yang diceritakan di atas binatang ya. Selanjutnya orang-orang yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki yaitu perawan ya. Seluruhnya 32.000 orang. Ini pun dibagi-bagi. Pembagian hewan itu nih yang setengah menjadi bagian orang yang telah keluar berperang itulah jumlah banyak sekali. Jadi upeti bagi Tuhan dari kambing domba itu ada 600 ya. Dia dapat keledai, dapat domba dan orang-orang 16 banyaklah Tuhan dapat upeti. Nah di sini poinnya yang 40 yang mana 40 dan orang ini bukan ini ya ini. Bukan di atas. Coba Bunda Rama bentar nih. Ini aku di tujuhnya. Ini satu lagi. Bentar nih. Kita lari bentar Bunda. Biar dia kalau ini ya, masih ini dia. Nih ya, aku punya kitab juga loh. Nih kitab ya. Alkitab ya. Ya, oke. LAI ya. Oke, tahun 2021. Oke, kita cari di sini ya. Ini kata-katanya ya. Ini ya. Oke, ini mana dia? Salah buka. Nih, baca ini ya, Nih ya, di sini ya, nih. Dan orang-orang 6 tadi di atas dari jelas Bunda Rama ya, nih ya, dari atas. Dan ini sambungannya di bawah ya. Nih dan orang-orang, kenapa gak? Ini yang ke-40 nih. Oke. Dan orang-orang 16.000 orang menjadi upeti bagi Tuhan 32 orang. Nah, ini 32 orang ini. Ya ini gadis perawan 32 orang. Sama kan tadi? Mana yang dijelasin gadis perawan? Ya Allah tadi di atas udah dijelasin Bunda Rama. Rampasan perang. Allah Akbar la ilaha illallah. Yang di atas ini yang kamu baca itu ayat daripada 40. Oke. Nah, di sini tadi yang dijelasin Bunda Rama. Masih juga mana ini? Selanjutnya mana tadi? Nah, selanjutnya yaitu perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki kan namanya perawan. Seluruhnya 32.000. Nah, ini sambungannya 32.000 bagi Tuhan. Nih, dan orang-orang yang 16.000 ini ya nih, dan orang-orang yang 16.000 orang jadi umpeti bagi Tuhan 32 orang. Masih juga ngelak. Udah ini Bible-mu. Dan orang-orang 16.000 orang jadi di bawah bagi Tuhan 32 dan 32 orang bagi Tuhan 32. Ayo, kau kakek kita mana tahun nih?
Tuhannya tidak rakus, dia cuma 32, ya kan dibagi-bagi. Oke. Di atas menjelaskan 32.000 orang perempuan Gadis perawan. Lalu lanjutkan di sini menjelaskan 32.000 orang tapi tidak menjelaskan ini yang bersetubuh. Iya, namanya kan perawan. Ya Allah. Kalau orang belum pernah bersetubuh kan kayak Iya, Maria namanya kan perawan. Dan ini dia sambungannya. Perikopnya bagian atas, penjelasan bagian bawah tidak menjelaskan itu perawan. Ya Allah, Tuhan Ya capek Allah. memang. Len Dah dah lah. bener. Terserah kau lah, Len. Botol kau luar biasa kali, Len. betul memang. Udah jelas di Botol sini. kau luar biasa kali. Terus sekarang aku tanya, kalau perempuan yang belum menikah itu namanya apa? Belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, namanya apa? Perawan. Jangan-jangan si Helen ini gak berawan. Jangan. Nggak mungkin lah Bunda. Ya habis kamu nggak tahu gimana perawan. Aku tahu. Habis kamu nggak tahu, capek ngomongnya. Enggak. Yang aku tahu ini bilangan ini kan perjanjian lama. Perjanjian lama itu hukum Taurat. Yang bilang perjanjian baru siapa? Iya, maksudnya kita menjelaskan perjanjian lama itu hukum Taurat. Siapa yang ngomong perjanjian lama? Lagian siapa yang ngomong Yesus? Kita bilang Tuhan kok. Aduh, malu ya. Makanya, mana lebih baik? Punya Tuhan yang memberi kenikmatan atau Tuhan yang meminta kenikmatan? Aku lebih memilih Tuhan memberi saya hidup yang kekal di surga dan saya tidak butuh Itu namanya kenikmatan. Daripada punya Tuhan minta kenikmatan kan Tuhan kok. Itu hidup saya di surga itu seperti malaikat. Kamu yakin masuk surga? Kamu yakin? Begini Kak, dengar. Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang-orang yang tidak dikawinkan atau orang-orang yang tidak kawin atau tidak dikawinkan tetapi mereka hidup seperti malaikat di surga. Itu Tuhan Yesus mengatakan. Kenapa ada perkawinan anak domba? Kalian akan jadi pengantinnya Yesus. Apa itu yang kalian lakukan, perkawinan anak domba? Apa itu? Perkawinan domba di mana? Ayat mana? Itu perumpamaan. Sayang. Wahyu. Belum tahu dia data Biblenya, aduh. Banyak dia nggak tahu datanya lu. Jadi pengantin. Gini Bunda, kita tuh kalau mau Kita ilustrasi di kalian kan Al-Quran kan hafal banget. Mbak, ilustrasi dulu sedikit ya. Misalnya nih kita ilustrasi ngebayangin dikit ya. Mohon maaf ya dikit. Nah, perkawinan anak domba, pengantin anak domba sudah siap dengan dan apa ya? Ya Allah ya Rabbi. Pengantin anak domba sudah siap dan mempelainya pun sudah siap ya. Kalian ini semua mempelainya. Tahu-tahu ini lagi perjamuan pernikahan anak domba ini ada perang naga. Ada perang naga. Terus gimana dong kamu lari kemana-mana pakai gaun? Aduh, kalian tuh hanya begini. Kalian tuh hanya memahami perang naga. Oh, berarti ada perang naga. Kalian tuh tidak bisa begini. Kita tuh belajar Alkitab tuh harus memahami, bukan hanya kita memahami secara lurus. Misalnya ada perang naga. Oh, berarti di surga nanti ada perang naga ya. Iya memang begitu Mbak. Baca. Tuhan Yesus sudah bilang, orang yang tidak kawin atau tidak dikawinkan, melainkan mereka hidup seperti malaikat surga. Bukan di atas surga kita. Mana tertulis di mana? Di mana tertulis? Ada. Terus sebentar. Terus apa kata Yesus? Kita akan duduk semeja, makan dan minum. Siapa yang bohong tuh? Yang mana yang benar? Kata Yesus kita akan duduk semeja, makan dan minum semeja di kerajaan surga. Iya. Perjamuan. Hah? Iya. Ini bagi-bagi orang Israel ya. Kalau kalian kan bukan. Kasihan. Aduh. So, kita kembali lagi ke 144.000 suku Israel yang dijamin masuk surga deh, yang termeterai kalau bahas-bahas surga. Nggak masih ini Mbak Ellen. Kata Ginting tadi dia bangun di luar ini ya, di luar tembok. Ih kasihan sekali di emperannya. Apaan tuh? Itu kata Ginting tadi kan begini, di dalam Bible itu yang termateraikan itu hanya 144.000 suku Israel, dan setiap pintu itu ditulis 12 Noise Ellen noise.
Setiap pintu itu tertulis ke-12 suku Israel itu di setiap pintu. Dan suku-suku itu yang 144.000 yang dimateraikan itu ya, dari suku Yehuda 12.000, dari suku Ruben 12.000. Pokoknya 12.000 kali 12 di jumlah 144.000 itu yang dimateraikan. Kemudian dari temboknya besar lagi dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah ya. Ingat ya, pintu gerbangnya di sana di surga ceritanya di Bibelmu, dan temboknya besar lagi tinggi. Wahyu 21:12. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, di sebelah utara 3 pintu gerbang, sebelah selatan 3 pintu gerbang, di sebelah barat 3 pintu gerbang. Nah, itu tertulis nama-nama 12 suku Israel. Nah, kalian mau masuk dari mana? Kalian pasti stop. Lu dari mana? Saya dari Sulawesi, dari Indonesia. Hah, siapa? Mana itu Indonesia? Enggak dikenal di sini. Yang boleh masuk ini hanya 12 suku Israel. Sudah out sana. Kata Ginting dia mau bangun di luar tembok. Ya, berarti kok di neraka dong. Mana sih kalian ini? Nah, kalau umatnya Rasulullah, ya, karena kamu sudah tertolak sebagai umatnya Nabi Isa atau Yesus ya. Karena kata Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari suku Israel. Hanya kepada domba-domba yang hilang dari suku Israel. Dan yang dia materaikan 144.000 itu 12 suku Israel. 12.000 dari suku Ruben, dari suku Benyamin, suku 12.000 lah gitu ya tadi yang aku sampaikan ya. Ke-12 anaknya Yakub itu. Kalian nggak masuk di situ, Mbak cantik. Makanya Yesus berkata, aku diutus hanya. Kalau hanya itu penekanannya itu loh, hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Begitu Mbak. Coba baca itu. Wahyu 21. Begini, Tuhan Yesus mengatakan bilang, pergilah dan berkatilah seluruh mana? Bisa cari ayatnya ya. Kadang lupa saya. Jadilah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Jadilah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Ya, berapa itu? Kita selesaikan sampai di bawah itu, kita selesaikan. Di mana itu? Coba ulang. Markus 16 berapa tadi tuh? Markus 16 berapa? 16:21. 16 bukan Markus. Markus berapa tadi yang kau kutip, Mbak? Ellen. Iya, Bunda. Markus berapa itu? Ini aku cari dulu ya. Banyak kedua. Aku cuma ingat kata-kata Markus 16:15. Nih. Markus 16:15. Oh, Bunda Rama lebih tahu Bibelmu. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Silahkan dites kalau berani ya. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya. Jadi kalau kamu mengimani ini, boleh kau praktekkan ini. Kau minum racun ular, kamu mau dites, apa kamu setuju? Ini kan perkataan Yesus ini, kau imani bahwa pergilah ke seluruh dunia. Jadi pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kalau kau percaya perkataan Yesus ini, tentu kau percaya juga di bawah tanda-tanda yang akan menyertaimu. Bila kau minum racun maut, kau tidak celaka, kau tidak binasa. Silakan kau tes dulu. Kalau memang benar perkataan Yesus ini di atas bahwa kau disuruh pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk, tentu kau harus percaya dua perkataannya di bawah ini. Mereka, sekalipun mereka megang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka.
dan mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit, dia akan sembuh. Silakan kau, kalau kau percaya di atas, pasti kau juga mampu melakukan yang di bawah ini. Malam-malam. Mau nggak minum racun? Ya kalau minum racun terus mati-mati lah, gimana sih ini? Ya, kamu kan tadi mengutip di atas. Makanya di mute sih, Bu. makanya jangan kan kamu mengutip. ST Petrus, selamat malam, agama apa? Saya tampilkan dulu ya supaya nanti Saya bilang. pengikut Kristus. Bentar dulu Bunda Rama. ST Petrus, selamat malam, agama apa? Saya pengikut Kristus. Agama Berarti Kristen ya. Sekali lagi saya tanya ya, ST Petrus, selamat malam, agama apa? Iya, malam juga saya pengikut Kristus. Balua pengikut Kristus. Sejak kapan di KTP pengikut Kristus? Turun kalau kagak bisa gini. Selesai. Ditanya bebas agama apa? Pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Sejak kapan ada agama pengikut Kristus? Mana Aku dia tanya yang agamamu. Lanjut Bunda. Kristen artinya pengikut Kristus, Bunda. Sejak kapan ada agama pengikut Kristus? Kutanya dulu kau Ellen. Pinter kau dikit Ellen, pinter. Agama, kutanya agama. Kristen kan namanya istilah dari Kristen kan pengikut Kristus. Sejak kapan di negara ini agama pengikut Kristus? Sejak kapan? Kutanya kau Ellen. Di Indonesia di Indonesia agama ada berapa Helen? Pengikut Jawab, Kristus Helen. artinya Saya tanya di Indonesia agama ada berapa? Biar pinter kamu. Makanya kamu kayak gini akibat kamu. Nah agama aja pun kamu kayak gini. Itu Bible-mu lagi kamu lebih parah. Saya tanya agama. Kau mau pengikut siapa? Orang urus. Aku tanya agama. Ya, agama gitu ya. Kristen. ya udah selesai. Ngomong. Udah lanjut. Kristen kalau disebut pengikut Kristus ya berarti Kristen. Aku tanya agama Helen, agama. Pinter kau dikit ya. Kristen. Jangan bikin Kristen, malu kau, agama. Kristus. Cakep-cakep goblok, agama pengikut Kristus. Agama pengikut Kristus. Harusnya kan simpel dia jawab. Harusnya kan simpel dia Kristen. Kristen, atau dia selesai. Katolik. Udah. Ditanya agama pengikut Kristus. Ini yang Pinter dikutip dikit, ya. pinter. Biar kelihatan sekolahnya. Ya udahlah. Ada kalian. Helen, Ya, ini yang kau Bunda. kutip. Ini yang kau kutip nih. Ini yang kau kutip nih di atas. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, dan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Jangan dulu. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mati atau tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi Tidak kalau akan kau mati. ambil ini, Tidak akan mati, mana ulang. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka dan meletak tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi kalau kau mengutip di atas ini ya, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah segala bangsa muridku. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Baca sampai ke bawah. Tanda-tanda ini akan menyertai dan sekalipun kamu minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Sekarang, apakah mau mengetes? Kalau kau percaya data di atas ini, kau harus juga kutip yang di bawah ini. Sekalipun kamu minum racun maut, kau akan selamat. Mau enggak? Berarti kalau dalam perintah untuk minum racun maut, kita harus minum racun maut. Itu isi Bible. Nah ini Kalian kan tuh kau, memang Itu isi Bible-mu. ini kan kau Iya, kutip di atas ini. Sebentar. Berarti cuma ini kamu kutip. Ini yang cuma kau, ini yang kau imani. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil. Yang di bawah kau tidak mau kau imani. Ini kan juga perkataannya, sambungannya ini. Sambungannya ini. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Silakan kau minum racun maut lah. Saya mau tes sampai mati hidup. Aduh, kalian ini memang. Loh, kok kalian ini Itu Bible-mu loh. Kenapa kamu menolak Bible-mu? Tidak kami. Kenapa kau salahkan kita?
Oh iya, orang baca Bible-mu. Tapi memang gak kaget sih, memang agama Kristen ya kayak kawelen kayak gitu. Apa yang tertulis kalian malu? Malu kalian menolak, membantah. Malu kalian. Apa yang tertulis lah buktinya itu. Tapi tidak ada tertulis kalian nakal-nakalin. Seperti